Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamu alaihi thumma amma ba'du. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kembali kita dalam satu majlis yang mulia, majlis talabul ilm, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah kepada kita. Demikian juga pahala atas talabul ilm sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia bersulit dan bersusah payah dalam rangka talabul ilm, maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita masih pada pembacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad pada jilid yang keempat bagian Tibbun Nabawi. Setelah sebelumnya kita telah membacakan tentang bagaimana khasiat madu, demikian juga tentang kasus yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, tentang bagaimana Rasulullah SAW merekomendasikan madu sebagai salah satu pengobatan di dalam al-Islam. Maka kita lanjut pembahasan selanjutnya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis ini kitab ini, yakni al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, faslun fi hadihi fi ta'uni wa ilajihi wal ihtirazi minhu. Pasal pembahasan tentang petunjuk Rasulullah SAW yang berkenaan dengan penyakit ta'un dan juga pengobatannya serta bagaimana cara untuk menghindari penyakit ta'un. Di dalam Islam, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW merupakan hal yang baku, di mana beliau bersabda, la adwa wa la tirata fil Islam. Tidak ada yang namanya tatayyul atau merasa sial dengan sesuatu, dan tidak ada juga al-adwa. Al-adwa itu adalah penyakit yang menular dengan sendirinya. Maka kata para ulama, sesungguhnya semuanya dengan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah akan menimpa seorang hamba kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka ma lam liyusibak. Apa yang ditakdirkan pasti engkau akan alami, dan apa yang tidak ditakdirkan pasti tidak engkau alami. Konsepnya demikian, keyakinan di dalam al-Islam. Maka jikalau satu penyakit bisa menular tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah keyakinan seorang muslim. Nah, walaupun pada faktanya memang ada beberapa penyakit yang mengalami atau dia sifatnya bisa menjangkiti dari satu ke yang lain, baik dari manusia ke manusia atau dari binatang ke binatang atau dari binatang ke manusia bahkan. Wa fi sahihaini an Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas an abihi annahu sami'ahu yas'alu Usamah bin Zaidin. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas daripada bapaknya, bahwa dia pernah mendengar bapaknya bertanya kepada Usamah bin Zaid tentang penyakit ta'un, Mada sami'ta min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'un? Apakah yang kau ketahui dan engkau pernah dengar daripada Rasulullah SAW tentang sabda beliau mengenai ta'un, tentang ta'un? Faqala Usamah, maka Usamah dia berkata, qala Rasulullah SAW, beliau bersabda, at-ta'unu rijsun ursila ala ta'ifatin min bani Israel wa ala man kana qablakum. Sesungguhnya ta'un itu adalah penyakit yang pernah Allah Ta'ala timpakan kepada Bani Israel sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka dan juga atas umat-umat sebelum kalian. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ta'un ini terjadi telah sangat lama, dan memang kalau kita buka catatan sejarahnya, penyakit ta'un atau wabah ta'un ini ada pada
rentang waktu yang sejarahnya sudah sangat lama. Catatannya demikian. Fa idza sami'tum bihi bi ardin, kalau kalian mendengar bahwa satu wilayah telah merebak di sana satu penyakit ta'un, fala tadkhulu alaihi, janganlah kalian datang ke tempat tersebut. Janganlah datang ke tempat tersebut. Dan ini hal yang dinamakan dengan karantina di dalam Islam, dan ini konsep yang saat itu tidak lazim. Konsep yang saat itu bahkan belum begitu dikenal. Tetapi Rasulullah SAW sudah menyatakan kalau di satu tempat telah merebak penyakit ta'un, jangan kita datangi. Wa idza waqa bi ardin, dan jikalau ta'un telah menjangkiti di satu wilayah, wa antum biha, dan kalian sedang berada di wilayah tersebut, fala takhruju minha firaran minhu, janganlah kalian keluar dari tempat tersebut karena melarikan diri daripada penyakit ta'un tersebut. Wa fi sahihaini aidan an Hafsah binti Sirin qalat qala Anas bin Malik qala Rasulullah SAW at-ta'unu syahadatun likulli muslim. Dalam hadis Hafsah binti Sirin, Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik, at-ta'un, penyakit ta'un, syahadatu likulli muslim, itu adalah syahadat atau syahid bagi setiap muslim, Ya, sebagaimana kita ketahui jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman sebelum Islam, baik itu pada berbagai macam peradaban, itu telah dikenal catatan-catatan mengenai penyakit yang disebut di dalam bahasa Arab sebagai ta'un tadi. Kemudian puncaknya itu ada di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Ketika dulu setelah peperangan Yarmuk yang dipimpin oleh salah satunya adalah Amr bin As, kemudian pasukan diarahkan ke Palestina atau ke Syam. Panglima pasukan saat itu adalah Amr bin As, kemudian Yazid bin Abi Sufyan, kemudian juga Syurahbil bin Hasanah. Nah, saat itu kekhalifahan kemudian berganti kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin bisa menguasai Syam. Kemudian mendirikan pusat sebagai tempat untuk pasukan di satu kota yang dinamakan dengan Amwas. Satu kota yang dinamakan di daerah Palestina dinamakan dengan Amwas. Am itu artinya adalah umum dan was itu artinya kurang lebih adalah meluas. Dan ternyata di zaman sebelum Islam, di zaman kekuasaan saat itu dikuasai oleh Romawi, Amwas ini adalah pusat yang di sana pernah beberapa kali gelombang diserang penyakit ta'un. Hilang, kemudian merebak lagi, beberapa puluh tahun kemudian hilang, merebak lagi. Nah, saat ketika pasukan kaum muslimin mendirikan pangkalan di Amwas tadi dengan jumlah pasukan kurang lebih 25.000 di bawah komando daripada Amr bin As, kemudian juga Ubaidah ibn al-Jarrah, kemudian juga Syurah bin Hasanah, kemudian juga Yazid bin Abi Sufyan. Nah, saat itu merebak penyakit ta'un tadi. Maka Umar bin Khattab pernah mau datang ke Amwas, ingin datang mengecek pasukan. Saat itu langsung disambut oleh para panglima pasukan, Syurahbil bin Hasanah, kemudian juga di dalamnya ada salah satu rombongan yang dibawa oleh Umar bin Khattab, itu adalah Abdullah bin Abbas, kemudian juga panglima yang menyambut sebagaimana kita ketahui tadi Ubaidah ibn al-Jarrah, Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, kemudian juga adalah Syurahbil bin Hasanah. Dijelaskan kepada Khalifah Umar bin Khattab bahwa di tengah pasukan sedang merebak satu penyakit, yakni penyakit ta'un. Wahai Khalifah, timbanglah apakah Anda tetap melanjutkan perjalanan ataukah Anda akan pulang. Maka kata Umar bin Khattab, aku tidaklah memutuskan kecuali dengan musyawarah. Umar bin Khattab mengadakan musyawarah dengan para sahabat utama, kemudian juga meminta pandangan-pandangan, dan disampaikan salah satunya adalah hadis Rasulullah SAW bahwa ta'un jikalau terjadi pada satu tempat
janganlah kalian masuk. Tapi jikalau kalian sudah di tempat tersebut, janganlah kalian keluar. Kalau begitu kata Umar bin Khattab, ya, beliau bersama banyak sahabat yang lain, kita pulang ke Madinah. Kita pulang ke Madinah, nggak jadi masuk ke Amwas. Saat itu Ubaidah ibn al-Jarrah pendapatnya beda. Wahai Umar bin Khattab, bukankah semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mati, kita akan mati. Kalau kita hidup, maka kita akan hidup. Enggak, kata Umar bin Khattab. Aku tidak lari daripada takdir Allah. Kalaupun dikatakan lari dari takdir Allah, aku lari dari satu takdir Allah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya, lari daripada satu takdir Allah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Disampaikanlah kemudian hadis tersebut. Fa idza sami'tum bihi bi'audin fala tadkhulu alaihi. Kalau kalian masuk ke satu tempat, di sana sebelumnya ada merebak wabah taun, jangan sampai kalian masuk. Tapi kalau sudah di dalam, jangan sampai kalian keluar daripada tempat tersebut. Dan itu terjadi pada tahun 17 serta 18 Hijriah. Banyak para sahabat yang wafat jamaah rahmat Allah SWT dalam kurun waktu 2-3 tahun itu. Jumlah sahabat yang wafat kurang lebih, pasukan maksudnya, dari kalangan sahabat dan sebagian tabi'in, itu jumlahnya mencapai 20.000 pasukan yang wafat. Itu belum penduduk di daerah Palestina, di daerah Syam dan yang sekitarnya. Sehingga terjadi migrasi besar-besaran. Terutama saat itu tentu saja kita paham latar belakang agama adalah Kristen saat itu di Palestina dan di Syam. Maka mereka tidak mengenal apa yang disebut dengan karantina. Terjadi migrasi dan eksodus besar-besaran keluar daripada Palestina dan daerah Syam ke berbagai macam tempat, dan itu ya tentu saja berpengaruh pada penyebaran penyakit taun tadi. Nah, di zaman dulu taun itu hanya dideskripsikan dengan gejala bahwa taun itu adalah penyakit yang sangat cepat menular dan sangat mematikan. Tanda-tandanya terjadi ruam atau radang di berbagai macam posisi atau anggota badan manusia, terutama hal-hal yang berhubungan dengan anggota badan yang sifatnya lunak, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di sana, yaitu di ketiak, kemudian juga di belakang telinga, kemudian juga di hidung, dan di berbagai macam bagian badan yang lainnya. Terjadi koreng, kemudian bengkak, berwarna kehitaman atau kehijauan, abu-abuan bahkan hitam, kemudian membusuk, kemudian ada lubang. Ya, ada lubang, demam panas yang sangat tinggi, kemudian lemas. Setelah demikian juga jantungnya tidak bisa berdetak dengan normal sebab sangat cepat, kemudian meninggal. Deskripsinya seperti itu saja, tidak dijelaskan ini penyakit apa. Intinya adalah penyakit, disebut dengan penyakit apa tadi? Ta'un, penyakit ta'un. At-ta'un min haitsu lughati naw'un minal waba. Ta'un dari sudut bahasa, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kita telisik lebih jauh, itu adalah bagian daripada wabah. Jadi sebagian para ulama menyatakan ta'un ya wabah. Wabah itu bahasa Arab. Dalam bahasa kita diadopsi, diserap menjadi wabah. Kalau dalam bahasa apa tadi? Wabah. Waba, waw, ba, alif, hamzah. Waba masuk ke Indonesia menjadi wabah, seperti itu. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau dari sudut bahasa, ta'un adalah salah satu jenis daripada waba. Berarti setiap ta'un adalah waba, tapi belum tentu waba itu adalah pasti ta'un, sebab wabah banyak jenisnya. Kalau dalam bahasa saat ini kan ada endemik, kemudian epidemi, kemudian terakhir itu adalah pandemik, ya, pandemik.
Qalahu sahibus sihah wa huwa inda ahli tibbi waramun radi'un qattalun yakhruju mahu talahubun syadidun mu'limun jiddan yatajawazul miqdara fi dzalik. Yang disebut dengan ta'un itu adalah ruam yang terjadi pada sebagian bagian tubuh yang sangat cepat membunuh dan membinasakan dan rasanya sangat sakit luar biasa. Bagian tubuh tadi kemudian berlubang, awalnya berwarna hitam, pada sebagian kasus berwarna hijau atau abu-abu, kemudian luka, korengan, kemudian bolong sampai ke dalam. Itu kan luar biasa ya, penyakit taun. Wa yu'awwalu amruhu ila taqarruhi sari'an, dan proses tadi, berbagai macam gejala tadi berlangsung secara cepat. Awal mula terinfeksi, tiba-tiba panas tinggi, kemudian muncul bercak kehitaman, bahkan kehijauan, kemudian bolong-bolong begitu ya. Nggak bisa melakukan aktivitas, gagal jantung, lama kemudian meninggal, dan itu hanya terjadi dalam beberapa hari. Nah, dan kalau kita lihat jamaah, bagaimana analisa saat ini terhadap taun di zaman dulu, itu kan kalau di zaman dulu tidak dijelaskan sebabnya apa. Di dalam kitab ini Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ini adalah hal yang sifatnya wabah dan disebabkan oleh kualitas udara dan sanitasi yang jelek. Dan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala biasanya ada musim-musim tertentu, kata Imam Ibnu Qayyim. Penjelasannya demikian. Lalu bagaimana analisa saat ini? Analisa saat ini kalau kita lihat tahun-tahun di zaman dulu itu dipersepsikan sebagai kemungkinan besarnya adalah penyakit pes. Kemungkinan besarnya adalah penyakit pes. Ya, dari gejala-gejala yang ditimbulkan. Yang ditimbulkan oleh virus yang disebut dengan Yersinia pestis, dan biasanya itu ada pada tikus. Ada pada tikus. Ya mungkin kita paham di zaman dulu itu sanitasi itu sangat jelek, apalagi ketika perang berkecamuk. Kemudian juga banyak mayat. Demikian juga hal-hal yang lainnya dikeluarkan melalui pasukan. Kemudian ada satu kota yang dikepung. Kemudian juga perdagangan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kalau kita baca sejarah pada abad pertengahan 1300-an, 1350-an, itu kan sampai tahun 1400-an di Eropa ada penyakit yang disebut dengan Black Death, kematian hitam atau penyakit hitam. Nah itu kalau kita baca datanya bahkan sampai menewaskan 70 juta sampai 200 juta penduduk Eropa saat itu. Ya, itu mencakup kurang lebih 1/3 atau 1/4 penduduk Eropa mati karena penyakit seperti tadi, yang gejalanya seperti taun. Yang saat ini istilah yang digunakan adalah kemungkinannya itu adalah penyakit pes tadi, penyakit pes. Dan saat ini sudah terkendali dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemajuan ilmu medis yang ada. Nah, tetapi yang seperti ini pun juga kita katakan wallahu taala alam bisawab. Apakah betul itu adalah penyakit pes ataukah penyakit yang memang lainnya? Intinya di dalam Islam ada keterangan yang disebut dengan wabah. Wabah tadi adalah penyakit yang menular dengan sangat cepat dan mematikan. Itu yang disebut dengan wabah. Salah satunya adalah penyakit ta'un. Ini yang betul kata Imam Ibnu Qayyim. Sebagian ulama menyatakan semua wabah disebut dengan ta'un. Al-Imam Ibnu Qayyim beliau berpendapat ta'un adalah salah satu jenis wabah. Wabah itu kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia kurang lebih pandemik. Ya, pandemik. Ya, ada beberapa memang penyakit yang ditetapkan oleh WHO sebagai pandemik. Salah satunya adalah pes tentu saja. Kemudian juga dulu ada penyakit kolera, Pak ya. Itu disebut dengan
al-batan atau orang yang menderita disebut dengan al-mabtun, biasanya meninggal juga. Kolera tadi masuk dalam wabak juga. Hal yang lain kalau kita lihat konteks keterangan WHO itu ada yang dinamakan dengan Ebola, Pak ya. Ebola di Afrika. Ya, kalau kolera itu sampai menewaskan beberapa juta manusia di saat itu di India terutama. Kemudian Ebola itu datanya kurang lebih 12 ribuan yang meninggal terkonsentrasi di Eropa. Kemudian uniknya penyakit AIDS juga dimasukkan oleh WHO sebagai pandemik. Padahal itu kalau kita lihat bukan pandemik sih Pak ya. Itu kan rata-rata khusus menyerang mereka yang melakukan penyimpangan seksual. Dengan data 75 juta penderita dan yang meninggal 35 juta. Dari tahun kurang lebih 90-an atau tahun 88. Kemudian kita lihat zaman dulu itu ada penyakit SARS Pak ya. Flu burung kurang lebih begitu ya. Kemudian ada flu babi. Kemudian yang terakhir kemarin kita alami adalah penyakit COVID-19. COVID-19 dengan data kurang lebih 350 juta yang tertular dan yang meninggal sampai 7 juta manusia. Sampai 7 juta manusia. Ya, kita bisa membayangkan kemarin COVID bagaimana. Nah, itulah kemungkinan gambaran penyakit taun atau penyakit wabak. Berarti COVID itu bukan taun. Tapi COVID adalah salah satu wabak, salah satu wabah. Wa fi atharin an Aisyah annaha qalat Nabi sallallahu alaihi wasallam at-ta'anu qad arafna. Penyakit kolera kami telah mengetahui. Ya, penyakit kolera kami telah mengetahui, kata Aisyah. Itu sangat mematikan. Ternyata zaman dulu sudah ada. Fama ta'unu, apakah itu penyakit ta'un? Qala ghaddatun kagaddatil ba'iri tahuju fil maraqi wal abad. Itu adalah kelenjar yang membusuk sebagaimana biasa menimpa ba'ir atau onta. Dan biasanya penyakit taun ini menyerang kelenjar limpatik yang berhubungan dengan kelenjar getah putih, darah putih. Biasanya di mana Pak? Di ketiak, kemudian di sini dan di tempat-tempat yang lainnya. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang berbagai macam gejala penyakit taun yang tadi telah kita sebutkan, dan intinya di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa yang kelihatan tadi adalah gejala, kata Imam Ibnu Qayyim, dan bukan esensi daripada penyakit taun. Dan yang kedua, gejalanya adalah kematian yang sangat cepat. Dan yang ketiga, sebabnya. Kalau sebab yang dipahami oleh kedokteran saat itu konteksnya adalah ya meluasnya berbagai macam wabah penyakit, sanitasi yang jelek, udara yang jelek, kemudian juga fasilitas kesehatan yang tidak ada, kemudian juga percampuran manusia satu dengan yang lainnya. Tetapi kata Imam Ibnu Qayyim, ini tidak menafikan informasi daripada Rasulullah SAW bahwa itu adalah hukuman yang pernah Allah Ta'ala timpakan kepada Bani Israel. Makanya kita menyatakan wallahu a'lam, apakah taun di zaman dulu itu adalah betul penyakit pes saat ini analisanya, ataukah selain yang demikian. Intinya Rasulullah SAW menyatakan itu adalah penyakit yang dulu Allah Ta'ala timpakan kepada kaum-kaum sebelum kalian, termasuk pada kaum Bani Israel, dan Allah Ta'ala timpakan kepada mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Naam. Dan memang kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW, ada 5 hal yang aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai menimpa kalian. Salah satunya adalah tidaklah zina merebak di suatu tempat kecuali mereka akan ditimpa penyakit yang lam takun madat aslafuhum, yang tidak pernah ada semisal itu.
yang tidak pernah ada semisal itu. Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam berbagai macam jenis wabah atau ta'un tadi berhubungan dengan perilaku manusia. Oleh karena itulah ada beberapa catatan, misalkan tadi Ubaidah ibn Jarrah, beliau karena sudah berada di tengah pasukan saat bertemu Umar bin Khattab, para panglima itu belum terkena penyakit. Jadi bertemu dengan Umar bin Khattab tetapi dengan jarak yang agak jauh, tidak berdekatan. Sebagian riwayat menyebutkan demikian. Saat itu para panglima balik kembali ke pasukan dan mereka meninggal satu demi satu bersama pasukannya. Jadi Amr bin Aus meninggal karena ta'un, kemudian juga Surahbil bin Hasanah, Yazid bin Abi Sufyan, kemudian juga Ubaidah ibnul Jarrah itu meninggal. Nah, Umar bin Khattab balik ke Madinah. Diceritakan bahwa para panglima itu memotivasi pasukannya bahwa ini adalah cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian bersabar di atasnya, maka kalian akan dihukumi mati syahid walaupun tidak meninggal di medan perang. Saat itu kemudian terjadi eksodus besar-besaran, pasukan kaum muslimin juga banyak yang meninggal, 20.000, sehingga Umar bin Khattab menggantikan para panglima tadi dengan seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena itulah beliau sangat kuat di daerah Syam. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ternyata tahun ini datang kembali beberapa kali gelombang. Bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan juga meninggal karena penyakit ta'un. Anaknya Muawiyah juga khalifah meninggal karena penyakit ta'un. Demikian khalifah-khalifah Muawiyah sesudahnya, kebanyakan di antara mereka meninggal karena penyakit ta'un. Karena mereka berada di pusat penyebaran awal penyakit ta'un. Kadang mereda, kadang datang kembali. Demikian jemaah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan di bagian bagaimana cara menangani penyakit ini, beliau menyatakan secara ringkas, wa hadhil ilal wal asbabu laisa indal atibba ma yadfa'uha. Adapun dari sisi kedokteran, maka ilmu medis, maksudnya di zaman itu semuanya sudah angkat tangan. Mereka menyatakan ini tidak ada obatnya. Kama laisa indahum ma yadullu 'alaiha, dan tidak ada jelas atau indikasi kuat ini penyakit apa. Intinya penyakit ta'un. Wa rusulu tukhbiru bil umuril ghaibah, sedangkan para nabi dan rasul memberitahukan hal yang gaib, bahwa itu adalah hukuman yang pernah Allah taala timpakan kepada umat-umat sebelum kalian. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim menarik di sini menyebutkan wa hadhil atharul lati adrakuha, dan berbagai macam efek penyakit yang kita lihat, panas yang sangat tinggi, kemudian radang dan ruam di kulit, menjadi koreng dan berlobang, kemudian meninggal dengan lobang yang penuh dengan nanah tadi, pembusukan pada darahnya. Itu adalah efek-efek yang ditimbulkan oleh ta'un. Dan itu kata Imam Ibnu Qayyim berhubungan erat dengan apa yang disebut dengan sugesti dan kekuatan psikologi seseorang yang terkena penyakit tersebut. Di zaman dulu kan mungkin belum ada juga lab untuk menguji ini apa virusnya, apa penyebabnya. Fa inna ta'thiral arwahi fit tabi'ati wa amradiha wa halakiha amrun la yunkiru illa man ajhalun nasi bil arwah wa ta'thiruha. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, ketika seseorang sugestinya kuat, dia mungkin bertahan lebih lama atau bahkan sembuh. Jikalau lemah, maka cepat meninggal. Dan itu juga yang kita lihat memang Pak ya, ketika Covid kemarin itu. Jadi sama-sama kena, tapi kalau ada seseorang yang dia bisa jaga psikologinya, enjoy ya kan, tenang, nggak depresi, itu kemungkinan selamat lebih tinggi. Tapi kalau seseorang sudah terkena Covid langsung down, langsung stres, langsung yang terbayang adalah
kematian, itu juga cepat meninggal. Nah, Imam Ibnu Qayyim menganalisanya dari sudut demikian, hal yang bisa meringankan dan mengobati. Wallahu subhanahu wa ta'ala qad yaj'alu li hadhil arwahi tasarrufan fi azami bani adam inda huduthil waba wa fasadil hawa. Maka hal yang sangat penting itu adalah sugesti dan motivasi yang ada di tubuh manusia. Itu dia akan bisa menolak, kata Imam Ibnu Qayyim, wabah yang terjadi, demikian juga berbagai macam kuman penyakit yang bertebaran di udara. Jadi Imam Ibnu Qayyim sudah menyebutkan bahwa penyakit tadi disebabkan dengan polusi atau sesuatu yang terjadi di udara yang diisap oleh manusia. Kama yaj'alu laha tasawufan 'inda ghalabati ba'dil mawaddil radiyati allati tuhditsu lin-nufusi hay'atan radiyatan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim demikian, seseorang dia hendaklah memperbanyak tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berobat dengan ruqyah, demikian juga dengan doa-doa perlindungan daripada Al-Qur'an dan hadis, demikian juga menebalkan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Di samping bahwa yang belum masuk jangan masuk, yang sudah ada di satu wilayah tidak boleh keluar. Jadi intinya demikian, kata Imam Ibnu Qayyim, jaga kesehatan, jaga motivasi dan sugesti dalam jiwa, kemudian juga senantiasa menebalkan keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, kalau kita lihat di Balikpapan saat itu juga lumayan mencekam, Pak ya. Sampai salah satu alasan dibukanya pemakaman di mana itu, Pak? Kilo 15 itu karena banyaknya yang meninggal. Kita ingat tahun berapa itu ya? 19 sampai 2020, 2021 mulai. Ya, kita sangat hafal biasanya edukasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Apa biasa, Pak? Pakai masker begitu ya. Kemudian social distancing, kemudian apalagi cuci tangan, bekerja dari rumah, bahkan ada teknologi saat itu muncul namanya Zoom begitu ya. Jadi kita masih sangat lekat ingatan kita dengan wabah seperti ini. Dan ini memang satu hal yang bagus sehingga kita lebih siap. Hanya saja kontroversinya ada pada vaksin, wallahu taala alam bisawab. Kan sebagian pandangan menyatakan berbagai macam teori konspirasi, dan memang teori konspirasi itu tidak sulit untuk dibuktikan, makanya kebanyakan diabaikan. Dan kalau kita lihat berbagai macam peristiwa yang banyak membunuh manusia di zaman dulu itu ada dua, peperangan dan wabah. Dan kemungkinan di masa akan datang tentu saja sama, peperangan, apalagi pakai nuklir, Pak ya. Kemudian yang kedua adalah wabah. Selain tentu saja adalah perubahan pemanasan global. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini mungkin sekilas tentang penyakit ta'un, dan nanti kita juga akan bahas tentang bagaimana sih para ulama menyikapi tentang hal-hal yang berkenaan dengan fikih. Contohnya misalkan saat kemarin itu Covid, kita sholat kan memakai masker seperti itu, padahal kan ada larangan dari Rasulullah SAW, tidak boleh seseorang sholat dalam keadaan mulazzam, dalam keadaan dia memakai penutup wajah seperti masker seperti itu. Kemudian juga ketika ihram itu kan tidak boleh menutup wajah. Tapi kemarin ketika Covid, ketika umrah rata-rata menutup wajah, maksudnya kalau perempuan kan memang tidak boleh memakai cadar, tetapi ketika Covid ya dibolehkan oleh para ulama. Kemudian juga haji kemarin itu sempat nggak ada, Pak ya, kalau nggak salah ya. Tahun berapa yang haji ditiadakan itu?
2020. Kemudian juga tentang hukum yang berkenaan dengan sop salat waktu itu memang dikasih jarak seperti itu ya. Dan berbagai macam hukum fikih yang lain nanti kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Salah satunya adalah penanganan mayit yang diduga terkena COVID. Penanganannya bagaimana Pak? Kalau nggak salah nggak dimandikan gitu ya, nggak dimandikan, kemudian langsung dimasukkan ke kantong khusus, kemudian keluarganya juga tidak boleh menyentuhnya, langsung dibawa ke kilo 19 begitu, kilo 18 maaf, 15 ya, kilo 15. Sudah penuh Pak ya, kilo 15 Pak? Masih kosong. Oh iya, baik. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan sebagian di antaranya pembahasan para ulama yang berkenaan dengan penyakit taun. Ya, atau pembahasannya kita pending pada pembahasan berikutnya. Hal-hal yang berhubungan dengan fikih ketika wabah taun ini merebak seperti COVID-19 kemarin. Bagaimana pandangan para ulama tentang hal yang demikian. Bahkan kemarin juga masjid-masjid juga ditutup untuk menekan penyebaran penyakit COVID-19. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini dulu jamaah apa yang kita bahas daripada penyakit taun. Dan ini kita jadikan dua sesi. Sesi yang pertama membacakan kitab ini pada hari ini dengan ringkas tadi. Kemudian yang kedua pada pekan depan kita bahas tentang hukum fikih yang berkenaan dengan penyakit seperti taun dan yang semacamnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini jamaah, mungkin ada pertanyaan silakan. Yes. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Apakah perbuatan manusia tersebut yang sampai membuang tinja di jalanan dan Iya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana kita ketahui memang faktanya saat itu kaum muslimin itu sudah mengenal sanitasi yang baik. Buang hajat juga sudah ada tempat khusus begitu ya. Ada kamar mandi, ada toilet, sudah dikenal apa yang disebut dengan kebersihan. Mandi itu utama wajib pada hari Jumat gitu kan. Dan hal-hal yang lainnya, memakai pakaian yang bersih dan wangi itu sudah dikenal. Kata Rasulullah SAW, bersihkanlah pekarangan rumah kalian. Jadi Islam telah mengenal kebersihan, sanitasi, kemudian juga
apa yang disebut dengan tempat buang hajat tadi. Di mana saat itu memang Eropa tidak mengenal yang demikian. Ada yang mandi 1 bulan sekali, bahkan kita sebutkan kemarin Ratu Isabel mandinya berapa Pak? Mandinya kapan? Bertahun-tahun baru mandi. Sebab Ratu Isabel dulu yang nikah sama Pangeran Ferdinand dan menyatukan 2 kekuatan di Spanyol untuk menggulingkan kekuasaan kaum muslimin, itu kan dia bernadar, dia mengucapkan satu sumpah Ratu Isabel itu bahwa aku tidak akan mandi sampai pasukan Kristen di Spanyol, Asbania, bisa mengalahkan kaum muslimin. Beberapa tahun kemudian baru Ratu Isabel menikah dengan Ferdinand. Itu beberapa tahun. Itu nyusun kekuatan lagi, belum terjadi perang, baru kemudian perang. Dalam waktu yang lama bisa menggulingkan. Berapa tahun nggak mandi Pak ya? Nah itu contoh saja. Itu bukan masyarakat biasa Pak, tapi siapa? Ratunya. Mandinya ya bisa dikatakan 5 tahun mungkin baru mandi sekali. Itu kita bisa bayangkan bagaimana penyakit yang mungkin ditimbulkan. Jadi betul juga kalau disebutkan mungkin saja sebabnya Ustadz. Ya, itu salah satu sebab pemicu bisa, dan sebab yang menjadikan wabah tadi makin banyak, makin masif dan makin menyebar tentu saja. Penyakit yang berkenaan dengan ini kan seperti kolera tentu saja demikian. Demikian juga pes, dan salah satunya adalah di Eropa saat itu juga sedang terjadi perang yang sangat dahsyat. Dan itu tadi kalau kita lihat banyaknya mayat-mayat yang juga tidak tertangani, kemudian menimbulkan penyakit taun, sebagian analisa saat itu. Wallahu taala alam bisawab. Intinya itu masuk sebagai penyakit taun. Sebagai penyakit taun. Kalau sudah di dalam, kita nggak boleh keluar. Kalau lagi di luar tidak boleh masuk ke dalam. Makanya saat itu kan di bandara, di pelabuhan diberlakukan karantina. Saya nggak tahu saat ini konon katanya ada lagi. Ya tentu saja akan senantiasa setiap zaman akan ada wabah-wabah seperti ini. Hanya masalahnya adalah menjadi kompleks ketika penyakit ini sengaja dijadikan sebagai senjata. Itu kan luar biasa efeknya. Sangat berbahaya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah. Taib jamaah, ada yang lain silahkan. Ya silahkan. Waalaikumsalam. Maaf Pak, saya kurang begitu ini. Gimana tadi Amwas? Iya betul. Amwas itu letaknya di Palestina, kurang lebih seperti itu, satu kota kecil disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Saya nggak tahu saat ini masih ada kalau nggak salah namanya Amwas atau apa. Dan itu ternyata berasal dari 2 akar kata umum, am itu umum, kemudian luas. Sebab tempat itu dipenuhi dengan sejarah beberapa kali terkena taun tadi. Jadi semacam epicentrum atau pusatnya beberapa kali di tempat itu ada wabah taun, Amwas. Maka taunnya di zaman Khalifah Umar bin Khattab tadi dikenal dengan taun Amwas. Kalau kita lihat, kalau antum buka buku-buku sejarah atau cari beritanya, informasinya di internet, itu disebut dengan taun Amwas. Nah, itu kan sangat mencekam luar biasa.
Dan itu terjadi tidak hanya satu kali di zaman Umar bin Khattab, bahkan pada zaman kekhalifahan berikutnya beberapa kali terjadi, menimpa Mesir, menimpa berbagai macam negara Arab yang lain di Irak, bahkan disebutkan mengalami paceklik dan juga kelaparan yang luar biasa. Bahkan ada cerita yang menakutkan sampai seseorang makan bangkai manusia untuk menghindari dari kematian. Itu diceritakan oleh para ulama ahli sejarah, salah satunya diisyaratkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa saat itu keadaan sangat mencekam. Ya, keadaan sangat mencekam, kelaparan, wabah, peperangan. Itu luar biasa. Dari semua faktor tadi tentu saja penyakitnya lebih dahsyat. Peperangan, kelaparan, wabah. Ya, luar biasa. Mayat di mana-mana gitu ya, pemerintahan juga lumpuh, sanitasi tidak ada. Maka ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita selalu menyatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Iya, yang sulit dibuktikan kan itu adalah teori konspirasi. Itu sulit dibuktikan memang ya. Makanya tidak dibahas. Tapi kadang-kadang bisa dirasakan, wallahu a'lam bishawab. Dan kalau kita lihat salah satu pandemik itu juga adalah demam berdarah, dan ini di Balikpapan juga banyak gitu Pak ya. Salah satu varian adalah penyakit apa itu namanya disebut dengan cikungunya Pak ya. Cikungunya kalau nggak salah namanya, betul Pak ya. Dan saat ini banyak merebak di daerah Jawa ya kan, kena gigitan nyamuk tadi, Aedes aegypti tadi. Salah satu variannya adalah penyakit cikungunya yang berhubungan dengan sendi, kayak hilang tenaga, sakit, demam, lumpuh gitu. Wallahu alam apakah ada di Balikpapan. Saat ini di daerah Jogja misalkan, Sleman dan semacamnya, beberapa laporan menyatakan sedang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini dulu jamaah apa yang kita bisa sampaikan. Ke depannya atau pekan depan kita membahas hukum-hukum fikih sebagai tambahan faedah, hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan penyakit taun ketika merebak. Bagaimana sholat, bagaimana adzan, bagaimana penanganan mayit dan yang semacamnya insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.